Salam sejahtera pemirsa, senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama, tulisan dari Nyonya Ellen G. White. Dan pada saat hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-381 dengan judul Kepala Segala Penderita. Pada saat hari ini saya mengundang setiap para penonton yang ada di rumah, kita boleh membuka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang kedua dengan bunyi, "Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia." Kita masuk dalam inti pembacaannya. Teladan yang sempurna tentang cinta Kristus terhadap orang tua bersinar dengan kemuliaan yang tidak samar-samar dari kabut sepanjang zaman. Selama hampir 30 tahun dengan bekerja keras setiap hari, ia telah menolong menanggung beban di rumah tangga. Dan sekarang, dalam kesengsaraannya yang terakhir sekalipun, ia teringat untuk menyediakan keperluan ibunya yang sudah janda dan sedang bersusah itu. Roh yang sama akan kelihatan pada setiap murid Tuhan kita. Mereka yang mengikuti Kristus akan merasa bahwa menghormati serta menyediakan keperluan orang tua mereka merupakan sebagian dari agama mereka. Dari hati di mana terdapat kasihnya, ayah dan ibu tidak pernah gagal untuk mendapat pemeliharaan dan simpati yang lemah lembut. Pada saat hari ini kita diingatkan kembali bagaimana teladan yang diberikan oleh Kristus saat Kristus di dunia ini. Jadi bagaimana kepada kita sebagai anak-anak, kepada kita sebagai orang muda, biarlah teladan yang Kristus tinggalkan kepada kita di dunia ini, biarlah kita contohi itu. Dikatakan bahwa selama hampir 30 tahun dengan bekerja keras setiap hari, ia telah menolong dan menanggung beban di rumah tangga. Bagaimana Kristus dititipkan dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Dia dilahirkan dari keluarga yang sangat-sangat sederhana dari Yusuf dan Maria. Tetapi bagaimana dia memberikan contoh yang sangat luar biasa. Dia bekerja membantu ayahnya, yaitu Yusuf yang menjadi seorang kepala tukang kayu. Dia membantu bapaknya untuk bekerja sebagai tukang kayu. Dia membantu ibunya untuk melakukan setiap pekerjaan yang ada di rumah itu. Jadi bagaimana kita sebagai anak-anak, pada saya sendiri, biarlah kita selalu menolong orang tua kita dengan tidak bersungut-sungut. Jadi pelajaran pada hari ini mengingatkan bagaimana teladan daripada Kristus. Dia memberikan suatu contoh kepada kita supaya kita juga bisa melakukan apa yang Dia berikan kepada kita. Dikatakan Kristus ini lahir dari keluarga yang sangat sederhana, sehingga dikatakan bahwa bantal untuk menaruh kepalanya saja tidak ada. Tapi bagaimana dia mau dilahirkan dari keluarga yang sangat-sangat sederhana supaya dia memberikan contoh itu kepada kita. Dan dikatakan juga bahwa Roh yang sama akan kelihatan pada setiap murid Tuhan kita. Mereka yang mengikuti Kristus akan merasa bahwa menghormati serta menyediakan keperluan orang tua mereka merupakan sebagian dari agama mereka. Ya, bagaimana biarlah kita selalu menghormati orang yang lebih dewasa daripada kita. Biarlah contoh yang Kristus berikan. Biarlah itu kita tanamkan dan boleh kita contohkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita lanjut. Dan sekarang Tuhan kemuliaan menghadapi maut, suatu tebusan bagi umat manusia dalam menyerahkan hidupnya yang berharga. Kristus tidak disokong oleh kegembiraan yang penuh kemenangan. Semuanya merupakan kegelapan yang menekan. Bukannya takut akan kematian yang berat pada perasaannya. Bukannya perasaan sakit dan kehinaan salib yang menyebabkan kesengsaraan yang tidak terperikan. Kristus adalah kepala segala penderita. Tetapi penderitaannya berasal dari perasaan tentang jahatnya dosa dengan mengetahui bahwa oleh berjinak-jinakan dengan kejahatan, manusia telah dibutakan sama sekali. Kristus melihat alangkah dalamnya dosa itu sudah masuk dalam hati manusia dan alangkah sedikitnya orang yang mau melepaskan diri dari kuasanya. Ia mengetahui bahwa tanpa pertolongan dari Tuhan, manusia mesti binasa, dan ia melihat orang banyak sedang binasa meskipun pertolongan yang limpah mudah diperoleh. Kita sudah sering dengar, tiap hari kita belajar bagaimana tentang kasihnya Kristus, tentang pengorbanannya Kristus di kayu salib, sehingga ia rela datang di dunia ini, dilahirkan di dunia ini untuk menebus setiap dosa umat manusia, dosa saya, dosa saudara, dan dosa untuk seluruh dunia. Dikatakan di sini, ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bagaimana Kristus yang tidak mempunyai salah, yang tidak melakukan dosa, dia rela turun di dunia ini untuk menebus dosa saya, menebus dosa saudara, dan juga bukan dosa saya dan saudara saja, tetapi dosa seluruh dunia.
Dikatakan di sini bahwa dan sekarang Tuhan kemuliaan menghadapi maut, dan bukannya perasaan sakit dan kehinaan salib menyebabkan kesengsaraan yang tidak terperikan. Kristus adalah kepala segala penderita, tetapi penderitaannya ini berasal dari tentang jahatnya dosa. Dan dengan mengetahui bahwa oleh berjinak-jinakan dengan kejahatan, manusia telah dibutakan sama sekali. Jadi bagaimana? Kita sebagai manusia seringkali meminta ampun atas setiap kesalahan yang kita lakukan, tetapi kita terus melakukan hal yang sama. Sehingga dikatakan kita telah berjinak-jinakan dengan dosa itu, sehingga kita manusia susah untuk melepaskan dosa-dosa kesayangan kita itu. Jadi biarlah kita selalu meminta pertolongan dari Kristus. Kita datang di kaki salib Tuhan, meminta ampun dengan sungguh-sungguh. Dan janganlah kita melakukan kesalahan yang sama lagi. Tapi biarlah kita selalu meminta tuntunan Tuhan untuk selalu bersama-sama dengan kita. Dan dikatakan bahwa Kristus melihat alangkah dalamnya dosa itu sudah masuk dalam hati manusia, dan alangkah sedikitnya orang yang mau melepaskan diri dari kuasanya. Peringatan kepada kita kembali, bagaimana dosa itu sangat kejam, bagaimana tipu muslihat daripada si jahat ini sangat-sangat kejam, sehingga dikatakan sangat sedikit orang yang mau melepaskan diri dari kuasanya. Jadi biarlah pelajaran pada hari ini mengingatkan kita bahwa kita selalu berpegang pada Tuhan, kita selalu bersandar hanya kepada Tuhan. Di sini juga dikatakan bahwa ia mengetahui bahwa tanpa pertolongan dari Tuhan manusia mesti binasa, dan ia melihat orang banyak sedang binasa meskipun pertolongan yang limpah mudah diperoleh. Kita manusia, di sini dikatakan kita umat manusia tanpa pertolongan daripada Tuhan, tanpa pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, kita umat manusia binasa oleh karena kesalahan kita sendiri. Dan dikatakan meskipun pertolongan yang limpah mudah diperoleh, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan, pertolongan yang sudah Tuhan berikan, kasih sayang yang Tuhan sudah berikan kepada kita sudah sangat-sangat berlimpah. Tetapi kita seringkali umat manusia melalaikan akan setiap pertolongan daripada Tuhan, sehingga dikatakan meskipun pertolongan yang limpah mudah diperoleh. Kita lanjut. Di atas Kristus sebagai pengganti dan pengaku kita terletaklah kejahatan kita semua. Ia disebut seorang pelanggar agar dapatlah ia menebus kita dari tuntunan hukum. Kesalahan setiap keturunan Adam sedang menekan hatinya. Murka Tuhan terhadap dosa, pertunjukan yang mengerikan tentang sikap tidak senang Tuhan karena kejahatan, memenuhi jiwa anaknya dengan kegemparan. Selama masa hidupnya, Kristus telah memasyurkan kabar baik tentang kemurahan Bapa dan kasih-Nya yang mengampuni kepada dunia yang sudah jatuh. Keselamatan bagi orang yang paling berdosa merupakan temanya. Tetapi sekarang dengan beratnya kesalahan yang mengerikan ditanggungnya, ia tidak dapat melihat wajah Bapa yang mendamaikan itu. Pencabutan wajah ilahi dari juru selamat pada saat kesengsaraan yang hebat ini menusuk hatinya dengan suatu kesusahan yang tidak pernah dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Sangatlah besarnya kesengsaraan ini sehingga penderitaan jasmanianya hampir tidak terasa lagi. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 403 dan 404. Pelajaran yang sangat luar biasa pada saat hari ini, mengingatkan kita kembali bagaimana pengorbanannya Kristus di kayu salib. Dikatakan di sini dia rela disebut seorang pelanggar agar dapat menanggung dosa umat manusia, dosa saya dan juga dosa saudara dan juga dosa seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Katakan selama masa hidupnya Kristus telah memasyurkan kabar baik tentang kemurahan Bapa dan kasih-Nya yang mengampuni kepada dunia yang telah jatuh. Jadi bagaimana kasih-Nya yang sangat luar biasa. Dia memberikan dirinya sendiri untuk menebus dosa umat manusia. Kasih yang sangat luar biasa. Jadi bagaimana kita umat manusia, walaupun Tuhan memberikan kasih yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita, janganlah kita salah mempergunakan kasih yang Tuhan atau kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, karena kita akan mempertanggungjawabkan itu nanti. Jadi pelajaran pada saat hari ini mengingatkan kita kembali bagaimana Kristus rela datang dari taktanya yang kudus. Dia rela dilahirkan dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Apakah Tuhan mempunyai pilihan untuk dilahirkan dari keluarga yang kaya pada saat itu? Tentu saja mungkin Kristus mempunyai pilihan untuk dilahirkan di keluarga yang sangat kaya raya pada saat itu. Mungkin saja Kristus ketika memilih untuk dilahirkan dari keluarga yang sangat kaya pada saat itu, tetapi kenapa dia memilih dilahirkan dari keluarga yang sangat-sangat sederhana, dari bapak yang tukang kayu dan ibunya yang mengurus pekerjaan rumah tangga.
Dia rela datang ke dunia ini, dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana, supaya dia memberikan contoh itu kepada umat manusia, kepada kita sebagai anak-anak muda juga. Dikatakan bahwa dia membantu keluarganya, dia membantu orang tuanya. Sehingga di sini dikatakan, dalam kesengsaraannya yang terakhir sekalipun, ia teringat untuk menyediakan keperluan ibunya yang sudah janda. Pada saat Kristus datang ke dunia ini, dia memberikan contoh juga kepada kita anak-anak muda. Biarlah kita mengikuti contoh yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Biarlah ketika orang tua kita memerlukan bantuan kita, janganlah kita bersungut-sungut, tetapi lakukanlah itu sama seperti yang Yesus lakukan kepada ibunya pada saat dia berada di dunia ini. Pelajaran pada hari ini juga mengingatkan kita, bagaimana biarlah kita mau selalu mempunyai kerendahan hati sama seperti Kristus. Walaupun dia tidak bersalah, walaupun dia tidak pernah melakukan dosa, tetapi dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa umat manusia. Kita sebagai umat manusia di dunia ini juga, walaupun ada yang tidak senang dengan kita, walaupun ada yang membenci kita, tapi janganlah kita membenci orang itu. Biarlah kita selalu menunjukkan kerendahan hati itu, sehingga orang melihat tabiat Kristus di dalam kehidupan kita. Banyak sekali teladan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tetapi pilihan ada di tangan masing-masing. Apakah kita mau mengikuti teladan itu, ataukah teladan-teladan yang Tuhan sudah berikan kita cuma membaca, kita cuma melihat teladan-teladan itu, tetapi kita tidak lakukan. Dan biarlah pelajaran pada hari ini mengingatkan kita hari demi hari akan pengorbanannya Kristus di dunia ini, akan setiap kematiannya di dunia ini untuk menebus dosa umat manusia. Dan biarlah pelajaran pada hari ini mengingatkan kita bagaimana jahatnya dosa, sehingga dikatakan kita susah lepas dari dosa kesayangan-kesayangan kita karena kita sudah berjinak-jinakan dengan dosa itu. Jadi biarlah kita meminta pertolongan daripada Kristus untuk melepaskan kita dari setiap belenggu dosa. Kita datang di kaki salib Tuhan, meminta ampun, dan janganlah kita melakukan kesalahan yang sama. Biarlah kita mau selalu meminta pertolongan daripada Kristus, bersandar sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan selalu berdoa. Karena dikatakan doa adalah suatu alat kita berkomunikasi dengan Kristus. Janganlah kita selalu mengikuti jalan kita sendiri, tapi biarlah kita selalu bertanya, apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Renungkan lebih dalam di sini dikatakan, seberapa menakjubkankah mengetahui bahwa dia yang terpisah dari Bapaknya pada saat penderitaannya yang terdalam menolak untuk membiarkan apapun memisahkan saya dari kasih-Nya. Pertanyaan pribadi lepas pribadi kepada saya dan saudara. Dia rela terpisah dari Bapaknya. Dia rela turun dari taktanya yang kudus untuk menebus umat manusia. Sehingga dikatakan pada saat penderitaannya yang terdalam menolak untuk membiarkan apapun memisahkan saya dari kasih-Nya. Apapun yang terjadi pada saat Kristus datang di dunia ini untuk menebus dosa umat manusia. Dia rela melakukan apa saja demi untuk menebus dosa kita sebagai umat manusia. Jadi biarlah pilihan sudah ada di tangan saudara dan juga pilihan ada di tangan saya. Biarlah dalam kehidupan kita, dalam hari demi hari yang kita lalui, biarlah kita mau selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dosa-dosa kesayangan yang kita punya, biarlah kita buang itu jauh-jauh daripada kita. Biarlah hati kita ini selalu dikuasai oleh Tuhan. Karena setan tahu waktunya sudah sangat dekat. Jadi bagaimana? Biarlah kita mempersiapkan diri kita dengan selalu berdoa dan meminta setiap pertolongan daripada Kristus. Karena dengan berdoalah kita selalu dekat kepada Bapa di surga. Baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan kita pada saat hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam pembahasan yang berikutnya. Salam dan Tuhan memberkati.